ternyata skruknya goyang di depan. Ini bisa jadi askruk patah. Terbongkar ya lur untuk mesinnya, dan askruknya jadi 3 bagian. Dan maaf masih berantakan karena ini memang permintaan orangnya untuk cepat-cepat dibongkar untuk mengetahui penyakitnya. Ini askruknya jadi jadi 3 bagian, 1, 2, dan di sini 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Farid Putra Motor lur. Ini kita kedatangan Isuzu Elf NLR 55 dari kota Madura. Yang kendalanya itu ketika dipakai suaranya itu langsung bunyi jelek gitu. Nah ini pas waktu posisinya ada di tol Surabaya, kemudian ditowing ke sini. Ditowing ke sini udah 1 minggu antri, dan ini mau kita proses overhaul. Jadi mobil ini kemarin mengalami penyusutan air radiator, terus sudah beres, terus dipakai lagi, enak-enak dipakai, itu dia muncul suara seperti ini, kasar. Nah, ini bisa jadi dari askruk retak atau mau patah, piston dan noken as metalnya lepas. Karena pengalaman saya yang sudah kalau di pedal kopling ini terasa ada getaran-getaran gitu, biasanya itu askruknya yang ada kendala. Tapi kita belum tahu lor, belum kita bongkar juga, belum kita cek. Jadi mungkin itu penyebabnya. Cuma tafsiran saya sementara itu. Jadi sama pemiliknya itu nggak lanjut dibuat jalan karena takut lebih parah. Sehingga ditowing ke sini baru kita kerjakan hari ini. Jadi ini nggak ada kendala ngobos, nggak ada kendala apapun. Mungkin cuma di askruk aja atau tekanan oli kurang pas sehingga bisa menyebabkan bunyi seperti ini. Bisa paling parah askruk retak atau hampir patah, oli nggak naik, jadi mentalnya ngegulung atau noken as itu. Oke, ini kita proses dulu, kita bongkar dulu lor. Kita maksimalkan mesinnya dulu, kita cari tahu penyebabnya. Oke, kita lanjut dulu lor. Udah terbongkar sebagian lor untuk 4JB1T nya. Ini tadi waktu mau kita impact, ternyata skruknya goyang di depan. Ini bisa jadi askruk patah, tapi kita belum tahu. Ini mau kita bongkar dulu. Ini askruknya udah goyang, kayak patah askruk. Kita lanjut dulu. Udah kita turunkan lor mesinnya untuk Elf 4JB1. Ini 4JB1 nya pakai gigi besar-besar dan nggak ada untuk gigi redusernya. Terus ini kendala lainnya, ini askruknya oleng. Ini kita lihat. Nah ini askruknya oleng, ada indikasi patah ya lur. Nah ini dipastikan patah. Kita buka dulu untuk askruknya. Untuk sistem pendinginannya masih lumayan. Nanti kita coba cek lagi. Kita buka dulu. Terbongkar ya lur untuk mesinnya, dan askruknya jadi 3 bagian. Dan maaf masih berantakan karena ini memang permintaan orangnya untuk cepat-cepat dibongkar untuk mengetahui penyakitnya. Ini askruknya jadi jadi 3 bagian, 1, 2, dan di sini 3. Dan analisa kita alhamdulillah benar. Untuk askruk itu di transmisi dan di pedal dan juga di itu terasa duk gitu. Itu ada tanda retak dan putus timing belt. Ini kita laporan dulu ke orangnya biar dicarikan spare part dan enaknya gimana.
Oke lor, ini cukup segitu dulu. Ini kita bersihkan, kita persiapkan segala sesuatunya untuk perakitan dan kita bawa ke tukang kolter. Kalau untuk ring piston, liner dan lainnya kayaknya belum kita cek. Tapi ini aman karena belum setahun ini udah overhaul. Jadi nanti kita cuma center aja. Oke, kita lanjut dulu. Ini adalah keadaan untuk bloknya dan setang piston beserta askrupnya mana ya, masih dibersihkan sama anak-anak. Jadi ini keadaannya masih bagus, nggak terlalu kalah untuk makannya seperti ini. Cuma yang oleng itu di depan, di bagian depan. Nah, sebagian metal kemakan. Piston dan ring piston masih bagus, cuma bagian metal-metalnya aja yang kemakan karena olengnya dari askruk lor. Ini kalau liner boring sama piston, ring piston ini orangnya barusan ganti, dapat berapa bulan yang lalu, habis itu overhaul. Ini masih bagus, masih bagus semua lor. Sorry, hampir jatuh. Ini nanti kita akan cek untuk oval seperti ini. Kita cek di tukang bubut nanti untuk ovalan, sumbu X dan Y nya kita ukur. Nanti kalau emang kurang maksimal kita laporan dulu ke orangnya. Karena kayaknya yang satu ini ada tanda-tanda nggak maksimal. Karena baretnya bekasnya kurang rata, jadi kita coba untuk nanti kita ukur, kita maksimalkan ya lor. Dan untuk banyak yang harus diganti sebenarnya. Ini kita nggak tahu pistonnya kayak modelnya, kayak finishingnya kayak kaku. Kita nggak tahu ini merek apa, tapi nanti kita cek semua. Ini udah kita bersihkan sebagian di bushing. Ini udah ada kayak gini baret-baret dan bekas. Ini yang menyebabkan suaranya kurang halus dan mataharinya ini udah kalah. Nanti kita laporan juga ke orangnya. Oke, kita bawa ke tukang kolter dulu lor. Kita cek semuanya, noken as, askruk, dan sentring ulang. Kita lanjut dulu prosesnya. Oke lor, alhamdulillah udah selesai untuk mesinnya. Ini diselesaikan bareng sama bengkel kolternya. Jadi hari ini kita akan merakit 4 blok. Tapi ya gak mungkin selesai hari ini semua, kita selesaikan satu persatu dulu. Jadi ini yang mau kita rakit adalah 4JB1. 4JB1 nya udah selesai dan ini dibelikan ori sama orangnya untuk askruk. Askruknya ori, copotan, masih standar. Udah kita sentring, udah kita tes semuanya aman. Dan untuk bloknya juga udah kita sentring, juga lainnya udah, semuanya udah. Cuma nggak ada penggantian liner boring ataupun ring piston karena masih bagus, jadi kita pakai lagi. Dan untuk metal-metalnya masih pakai yang bawaan dari askruk karena dapat copotan dari mobil baru, jadi nggak kita ganti. Dan untuk ring pistonnya kenapa nggak kita ganti, karena ini baru belum setahun ya lur yang turun, jadi sama orangnya diputuskan nggak ganti. Oke, begitulah keputusan dari orangnya. Jadi kita hanya bisa menurutin, tapi sesuai dengan prosedur, nggak harus asal-asalan. Dan ini udah kita cat untuk bagian semuanya, nggak bisa kita tunjukkan karena masih ada di sebagian, masih diproses cat dan di dalam mobil belum semuanya. Intinya ini kita bersihkan dulu, kita yang mau kita rakit, dan ini udah selesai. Untuk dalam-dalamnya
Nah, udah kering semuanya, udah kita bersihkan. Kenapa kita bersihkan sampai kering begini? Agar olinya dan gram-gram itu nggak ada, jadi olinya itu awet bening kalau setelah overhaul. Kemudian yang di ini sama orang diganti untuk water oil pump, juga oil coolernya diganti copotan, semuanya diganti yang penting-penting, dan udah kita bersihkan. Ini tinggal kita rakit. Oke, ini kita rakit dulu lur. Setang pistonnya seperti biasa kita pasang di askruk dengan kekencangan 7 kilo sampai 8 kilo sampai 9 kilo untuk 4JB1. Kita lanjut proses fitting dan prosesnya ya lur. Lur, ini udah kita pasang, udah kita kencangin sebesar 9 kilo, dan untuk posisinya aman. Kalau nggak ketahan ini dia enteng, dan spellingnya juga udah sesuai. Perlu diketahui untuk Isuzu itu celah spelling buat olinya itu lebih besar dari biasanya, dari mobil lainnya. Jadi ini Pak tetap cuma untuk di askruknya di sini kita agak rapetin dikit. Nah ini udah enak, ini nomor 1 udah nggak ada kendala karena ini masih ori semua, masih bagus, jadi nggak kita ganti. Untuk metalnya pun nggak ganti, ini tetap bawaan dari standarnya mesin copotan baru. Ini udah bagus. Dan di sini, nah untuk celah gapnya ini 40 ini dia nggak seret, jadi di angka 0,38. Nah ini seret. Nah ini masuknya ini seret, 40 masuknya agak maksa. Nah agak maksa. Kita coba di ukuran 0,38. Nah ini 0,38. Ini adalah fuller dengan kelipatan 3 ya lur. Nah ini 38 ini dia agak seret juga, ada seret longgar, tapi ini pas, jadi ini gapnya masih aman. Kita lanjut untuk proses pemasangan askruknya lur. Kita lanjut 18 kilo lor.
ini masih kurang berhasil. Jadi ini masih ada seretnya lur. Jadi kita buka lagi dan kita cari tahu penyebabnya ya. Ini enggak seenteng yang kita inginkan, masih agak seret. Nah, ini kita buka dulu. Udah selesai kita kencangin dan ini kita ukur untuk olengnya puli depan dan sentringnya, dan alhamdulillah lur ini lancar ya, aman, nggak ada kendala. Dan di sini untuk perputarannya alhamdulillah nggak ada oleng. 0,01 tingkat keolengannya, masih di batas standar. Jadi masih aman. Kita lanjut proses selanjutnya lur. Terpasang untuk sebagian lur, ini kita masukkan untuk piston beserta ringnya. Nanti kita kencangin dengan ukuran 8-9 kilo untuk mesin 4JB1, dan utamakan bersih dan semaksimal mungkin ya lur, jangan sampai terlalu kotor dipasang karena juga mempengaruhi di metal-metalnya. Ini kita pasang dulu. Sorry lur, ini tadi proses pemasangannya untuk piston terhambat karena tiba-tiba mati handphonenya ngeblank. Jadi ini udah kita masukkan pistonnya sesuai dengan nomor urutannya, karena ini pistonnya masih pakai yang lama, jadi udah kita tandain beserta setang pistonnya. Ini udah kita masukkan dan nanti kita kencangin di angka 7 kilo. 8-9 kilo untuk mesin 4JB1. Ini udah selesai, tinggal ngelengkapin semuanya dan mengencangin untuk setang piston. Ini kita lanjut dulu, semoga nggak ada kendala. Untuk water pump ini nanti mau kita ganti karena ada kendala yang kurang maksimal dan kurang enak. Kita lanjut dulu untuk prosesnya. Udah siap lor, udah kita lengkapin semua. Untuk cylinder head kita kencangin 12 kilo dan persiapannya udah selesai semua. Ini untuk oil pressure-nya udah terpasang dan olinya masih banyak, nggak kelihatan karena terlalu bening. Ini tinggal kita hidupkan, naikkan solar, kemudian kita coba untuk cek sound. Kalau udah siap nanti baru kita naikkan. Oke, kita hidupkan dulu lor. Alhamdulillah langsung hidup ya lor. Ada asap putih, maklum masih dingin dan banyak olinya, oli di ring piston. Untuk suara masih halus, nggak ada kemeleteknya. Nanti kita setting ulang. Tekanan oli idle-nya ada di 9 bar. Kita tunggu olinya naik dulu karena Isuzu naiknya cuma dikit. Olinya
udah naik ya lur, kita pastikan naik. Kalau tekanannya masih bagus, kita pastikan naik di cylinder head. Suaranya halus, nggak ada kurang kasar dikit, tapi kita biarkan dulu selama beberapa saat biar temperatur kerjanya normal, kemudian kita lihat kebocoran seperti biasanya. Oli udah bersirkulasi lor. Ini udah ready, nanti kita naikkan. Oke, kita rayen dulu lor. Alhamdulillah udah selesai untuk Isuzu Elf-nya. Ini udah siap mau diambil, dan alhamdulillah gak ada kendala untuk mesin juga dan spare part lainnya. Ini kemarin naik, udah kita coba jalan, kita nggak berani becek karena mesinnya masih baru. Meskipun nggak baru, cuma kita hati-hati sendiri ya lur. Jadi gini, ini udah selesai, tinggal kita ngabarin orangnya dan terima gaji. Ini seperti ini, udah kita marking karena spidolnya terlalu blobor, jadi ya blondeng, belang blondeng kayak gini. Ini udah enak, ini setelan standar, nggak kasar, nggak halus, dan untuk suaranya alhamdulillah aman, udah adem, hampir mirip orinya. Nggak bisa kalau harus sama dengan orinya, karena spare part yang dikeluarkan pabrik, bawaan pabrik, dan yang dijual itu berbeda jauh ya lur untuk kualitasnya. Cuma hampir-hampir mirip. Jadi kalau dikeluarkan seperti bawaan pabrik, jarang mobil untuk rusak spare partnya. Ini kita coba hidupkan lur. Nah, ini untuk suaranya. Aman. Oli udah naik. Suaranya udah anteng, empuk, halus, dan normal ya lur. Kita lihat untuk asapnya, karena ini pagi hari, masih baru kita hidupkan. Ada sedikit, tapi samar banget, jadi nggak sampai kelihatan ngebul putih atau gimana ya lur. Ini aman untuk asapnya. Sorry, yang ini yang keluar tipis, yang itu juga keluar. Untuk mobil penumpang, jadi harus disetel agak adem, jangan terlalu kasar karena untuk kenyamanan.
nggak berani lur gas becek terlalu dalam, soalnya masih proses inrain. Kita biarkan gini dulu. Ini kita nunggu orangnya, kemudian bisa siap terima gaji ya lur. Oke, cukup segitu dulu video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Untuk nomor kontak dan alamat ada di deskripsi. Kritikan, saran, dan pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.